Ya itu tadi ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini yang lebih apa ya, mudah sekali diindra gitu ya. Jadi apakah masalah kesehatan mental ini ada hubungannya dengan lurus atau bengkoknya akidah seseorang atau kuat lemahnya iman seseorang? Dan bisa nggak gangguan kesehatan mental ini melanda para pengemban dakwah atau para influencer gitu ya, atau para penyeru kebaikan gitu ya? Karena kenapa? Kalau penyeru kebaikan atau para pengemban dakwah itu banyak yang udah ngerasa bahwa hidup mereka itu on the right track gitu ya. Atau mereka sudah merasa punya clarity of purpose, punya apa namanya kejelasan tujuan hidup. Sehingga mereka itu akan merasa baik-baik aja dan nggak perlu aware, nggak perlu apa namanya, nggak perlu khawatir dengan masalah ini, nggak perlu peduli dengan masalah ini. Bahkan seolah-olah nggak butuh untuk membahas masalah ini. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Yumna, Dokter Yumna, silakan. Oke. Ini lebih Ini spesifik ke kontroversi, para oke. pengemban dakwah ya. Gitu. Insya Oke. Allah yang hadir di sini juga banyak sekali para influencer ya. Masya Allah. Nanti bisa Masya Allah. Ya, dijelaskan. saya Ya. ngelihat adiknya Mbak Feby juga ini yang punya Siapa? Thousand, bukan ya? Mbak Prita, bukan? Benar, Oke. ya. Kirain lupa. Oh, masih ingat dong. Ya, Oke, ada berita di ya sini. ini pertanyaan yang kontroversi ya bisa dibilang dan saya jawabannya juga kontroversi biar ingat gitu. Jadi apakah lurus atau bengkoknya akidah seseorang itu berkaitan dengan masalah mental health? Jujur saja pertanyaannya ini sudah saya sudah nggak setuju dengan ungkapannya. Jadi the question itself, pertanyaannya itu need to be question, perlu dipertanyakan. Gitu ya, pertanyaan karena itu adalah karena itu adalah sebuah klaim, udah sebuah klaim bahwa oh, lurus enggaknya akidah seseorang itu adalah berkaitan dengan kesehatan mental. Sekarang tadi kita udah sebutkan bahwa ternyata ilmu nafs ya apa namanya ilmu tentang nafs ya tentang kan ada nafsiyah ada akliyah ya manusia itu terbentuk adalah akliyah adalah cara berpikir atau thought, nafsiyah itu adalah kecenderungan atau emotion, gampangnya itu emosi jiwa kita gitulah ya. Manusia punya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan salah satu bentuk ujian yang nanti dihadapi oleh manusia itu adalah khauf gitu ya. Sebentar. Ada dalam Quran surah surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ya kan? Walana beluanakum dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu bisyai'in minal khauf, rasa takut. Takut apa? Takut kehilangan, takut miskin, takut mati, takut nggak bisa nikah, takut dicerai suami, takut Aku nggak anak-anaknya bisa jadi makan. takut nggak bisa makan, takut anak-anaknya jadi anak yang nggak baik, ya kan? Itu nature-nya manusia. Allah mengakui bahwa kamu nanti akan aku uji, dan ternyata ada rasa takut itu yang dalam bahasa Inggris disebut debilitating, yang itu membuat seorang manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah tercekam dengan rasa takut. Alhamdulillah kalau kita belum pernah ada dalam posisi itu, akhwati fillah. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT kalau kita nggak pernah merasa takut sampai kemudian rasa takut itu paralyze us, membuat kita nggak bisa melakukan apa aja. Ya ada orang yang seperti itu. Saya ngelihat sendiri, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada salah satu teman saya yang dia nggak bisa keluar, dia orangnya aktif, masya Allah seperti saya, talkative, orangnya upbeat gitu ya, semua melakukan banyak hal. Setelah lockdown kemarin, mental health-nya ada pada titik terendah, jadi dia sangat takut gitu, subhanallah, keluar itu takut karena tiba-tiba aja dia di tempat ramai ngeblak, kalau orang Jawa bilang, tiba-tiba kolap aja gitu ya. Karena apa? Ada pingsan karena tiba-tiba aja takut, aku takut mati, aku takut ketabrak mobil, jadi nggak bisa ngontrol dia. Nah, Allah kadang menguji manusia dengan rasa sakit mental yang berupa rasa khauf, takut yang berlebihan. Tadi. Jadi itu juga ujian, dan itu adalah ujian bagi dia. Dan kalau kemudian dia bersabar mencari solusinya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, nanti kita bicara tentang salah bentuk-bentuk terapinya gitu ya. Maka insya Allah itu akan menjadi sebuah catatan amal baik nanti di hari akhir kan gitu. Tapi nggak hanya amwal saja, nggak hanya keuangan aja, nggak hanya finansial. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 tadi khauf wal ju' ya wal naqsi minal amwal
wal anfus was samarat, buah-buahan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan seterusnya. Ya. Dan itu membuktikan bahwa memang akan ada sebuah ujian mental bagi seorang muslim. Itu dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kemudian berarti, nah itu kan untuk orang-orang yang nggak punya iman, gitu ya. Itu orang-orang yang nggak dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah nggak mungkin, gitu. Enggak. Saya ajak Antuna untuk membaca Quran surah. Itu slide-nya yang ditampilin bukan yang tadi dibaca. Itu doa Rasulullah. Bukan, belum. Saya belum nyampe ini ya. Nah ya makanya salah itu slide-nya. Nah, belum, itu nanti penjelasannya sebenarnya. Ini additional information gitu ya. Informasi yang tidak sempat saya munculkan di slide. Jadi yang kedua adalah Quran surah Yusuf ayat 84. Allah SWT berfirman, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa bayyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim." Ada lafaz yang mungkin sudah tahu, akhwati fillah. Apa sih lafaz yang mungkin nanti bisa dilihat di sana? Huzni. La tahzan innallaha ma'ana. Itu sama rootnya. Tahzan, husni, ya, itu sama. Yaitu apa? Bersedih. Kesedihan yang sangat gitu ya. Jadi apa maknanya? Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu minal husni wa huwa kadhim. Dan Yakub berpaling pada mereka, anak-anaknya yang kemudian membuat plot ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub berkata kepada mereka, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, ya asfa ala Yusuf. Kemudian Allah menjelaskan wabiyaddat, dan kedua matanya, ainahu, wabiyaddat ainahu, dan kedua matanya, yaddat itu menjadi putih, minal husni, dari sebuah kesedihan. Para mufasir ada yang menjelaskan bahwa beliau itu nangis yang sangat ekstrim, sampai kemudian mata beliau buta. Karena nangis yang sudah beliau sampai kering matanya gitu ya, sampai beliau itu buta. Ini seorang nabi loh ya. Nabi yang sedih. Itu bisa merasakan, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa biyaddat 'ainahu minal husni. Sampai mata beliau putih karena husni, karena kesedihan. Nah, lah kalau kemudian Rasul aja, Nabi aja yang seperti itu, terus kita yang pengemban dakwah atau yang kemudian selalu ngajak kajian, terus kita imun dari itu. Subhanallah. Ya, nggak mungkin, karena yang namanya sakit, kalaulah pemain sepak bola yang sangat fit gitu ya, kemudian ada COVID misalkan, atau ada flu, apakah kemudian mereka garanti mereka nggak akan sakit pilek? Nggak ada yang bisa garanti, ya kan? Karena sakit itu satu kodok, yang kedua ya memang ada nanti kondisi yang bisa mengarahkan ke sana gitu loh. Garanti kalau dia itu sudah olahraga tiap hari nggak akan kena kanker. Nggak ada yang bisa garanti. There is no one. Nggak ada di dunia ini yang imun dari sakit. Gitu loh. Termasuk sakit mental. Gitu. Yang menjadi, karena sakit itu satu ada faktor kodok juga. Yang kedua ada faktor proses. Kalau misalkan orang makan gula, bukan makan gula, minum teh yang sangat manis gitu ya. Makan coklat tiap hari, makan yang bermanis-manis. Kemudian suatu saat mereka kena diabetes misalkan ya itu sesuatu yang wajar, itu konsekuensi. Tapi apakah orang yang minum teh yang sangat manis kemudian suka coklat itu akan selalu kena diabetes? Nggak ada yang menjamin seperti itu. Dan apakah orang yang nggak pernah minum teh dengan gula, nggak pernah makan coklat yang manis-manis, nggak akan pernah kena diabetes? Nggak ada juga yang menjamin seperti itu. Selama dia manusia, selama dia masih punya selama dia masih hidup di dunia, maka bisa jadi cobaan itu datang kepada dia. Dan itu membuktikan Allah SWT sudah menuliskan, mengabadikannya itu di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir adalah contoh kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau akhwati fillah baca, yang itu tadi saya tuliskan itu adalah doa. Doa yang kemudian again ini adalah sebuah pengakuan atau kemudian acknowledgement bahwa kita itu akan merasakan validasi dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kamu akan merasakan rasa lemah, rasa malas gitu ya. Doanya apa? Allahumma inni ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya, dari kelemahan, wal kasar, rasa malas, wal jubni, ya, wal harami wal bukhl, wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu di list semuanya, dari kelemahan, rasa malas, rasa takut. Itu di mana rasa kayak gitu?
Itu ada di dalam jiwa kita, ada dalam otak kita, dalam jiwa kita, ya kan? Itu dalam psyche kita, dalam psikologi kita, gitu loh. Dan Rasulullah SAW itu berdoa seperti itu, berarti apa? Akan ada masa di mana kita itu akan memiliki rasa-rasa seperti itu. Hatta dia pengemban dakwah. Karena Rasul aja adalah seorang yang sudah dijamin surga, dijamin benar, nggak akan pernah salah. Beliau berdoa untuk seperti ini. Ya ini memang contoh dari Rasulullah SAW. Bahwa nanti suatu saat, wahai umatku, kamu akan merasakan rasa-rasa seperti ini. Malas, rasa takut, waktu tua, sifat kikir, dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kemudian ini kejadian yang menimpa Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan beliau sebagai human being, manusia. Makanya saya pernah saya juga diundang ya di ini sudah pernah saya sebutkan ini sebelumnya bahwa kalau kemudian Allah SWT mengirim malaikat, maka kita akan kesulitan mencontoh dia. Karena dia malaikat, kita akan punya excuse. Ya, dia kan malaikat. Beda dimensi. Makanya, ini aja Rasulullah Muhammad SAW manusia. Itu aja kita masih punya excuse. Dia kan Rasul. Gitu. Padahal Allah sudah membuatnya sedekat mungkin dengan kita. Yaitu apa? Dia manusia. Sallallahu alaihi wasallam, beliau punya emosi, beliau punya sebuah pemikiran, beliau punya rasa sedih, rasa senang, rasa sendiri, rasa lonely, dan seterusnya. Itu adalah range of emotion atau jenis-jenis emosi yang akan dimiliki oleh setiap manusia. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Ada 3 event besar yang dari situ kita bisa melihat kesedihan yang mendalam dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah masa fatratul wahyi, terputusnya wahyu, ya kan sempat terputus wahyu. Ada yang ulama menyampaikannya cuma 3 hari, ada yang kemudian menyampaikannya ada yang 1 minggu, ada yang ekstrim sampai 6 bulan, gitu ya. Terlepas dari itu semua, Rasulullah merasakan sedih yang luar biasa, ya. Jadi Quran surah Ad-Duha itu yang datang setelah Fathul Wahid itu, ya kan? Ayatnya nanti bisa dibaca tafsirnya. Dan di situ dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, ya ini nanti kalau ada yang punya buku namanya Rahiqul Maktum yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia sudah diterjemahkan belum? Ada saya punya. Ada ya, di situ ada dijelaskan bahwa telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatratul wahyi itu begitu lama hingga Rasulullah SAW itu bersedih hati, dan ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Ya, subhanallahil azim. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Sehingga hati dan jiwa beliau menjadi tenang. Karena beliau sempat mikir gitu loh. Jangan-jangan Allah sudah aku sudah nggak melakukan, it's not a good job, aku nggak melakukan kerjaan yang bagus sebagai nabi, makanya kemudian putuslah wahyu itu, aku sudah dipecat gitulah. Pikiran Rasulullah seperti itu, aku sudah diabandon, dipecat oleh Tuhan, oleh Rabbku, ya, sampai untuk apa sekarang kayak gini. Bisa dibayangkan kalau kita punya kedekatan dengan seseorang kemudian tiba-tiba ditinggal, shocknya kan minta ampun, ya kan? Subhanallah, kalau yang pernah menikah, kemudian suaminya meninggal, atau kemudian punya bapak ibu yang sangat dekat sekali, kemudian mereka meninggal, pasti rasanya itu seperti denial, seperti apa ya? Enggak kok bapak mungkin sembunyi di mana gitu. Jadi ada rasa seperti itu, dan itu kekecewaan Rasulullah SAW itu sangat overpowered beliau. Belum merasa sangat sedih sekali sampai kemudian udah lompat dari bukit aja. Apakah ini sign dari clinical depression? Insya Allah bukan, tapi ini hanya menunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia, yang Rasul aja bisa memiliki sebuah pengalaman emosi yang seperti itu, yang intens seperti itu, apalagi kita yang cuman seorang Muslim hidup di akhir zaman dan mencoba menjadi pengembang dakwah. Kita nggak mungkin imun dari yang seperti itu. Kita berdoa semoga Allah tidak menguji kita dengan hal-hal yang seperti itu, tapi nggak ada jaminan gitu loh. Makanya salah kalau kita punya pikiran bahwa berarti kalau imannya kuat pasti nanti nggak akan ada sakit mental. Enggak gitu loh. Pertanyaannya itu, kita paham belum sakit mental itu apa? Kalau yang dibilang sakit mental adalah skizofrenia atau gila, ya itu beda lagi gitu loh. Kalau itu memang ada itu faktor genetiknya kuat sekali memang kalau skizofrenia, dan itu ada sebuah sebuah proses untuk sampai ke sana pun. Biasanya diawali dari sebuah depresi, kemudian menjadi halusinasi, kemudian endingnya menjadi skizofrenia. Dan skizofrenia pun orangnya kadang kalau dia minum obat sudah seperti orang normal gitu loh, ya. Yang nggak minum obat ya mungkin
pada saat itu aja 2-3 hari nggak minum obat itu dia seperti orang nggak ngenah gitu ya, tiba-tiba nggak ngomong, nggak karuan dan seterusnya. Tapi most of the time gitu mereka normal seperti orang biasa. Bahkan ada orang-orang yang saya tahu sendiri dia menjadi orang punya profesi yang ini, seorang dokter spesialis dan seterusnya, Masya Allah. Karena yang tergoncang itu bukan otak, bukan akalnya, tapi bukan intelektualnya, dia masih bisa ujian dan seterusnya, tapi goncangannya itu dalam bentuk jiwa dan psikisnya. Kemudian yang kedua, saat Rasulullah SAW kehilangan Abu Thalib dan Khadijah, yang itu oleh para ulama semuanya disebut sebagai Amul Husni atau tahun duka cita. Sedihnya Rasulullah luar biasa, kemudian Allah memberikan sebuah hiburan gitu kan, trip to Sidratul Muntaha kan gitu. Ya, makanya itu juga pelajaran bagi kita. Kalau kita mungkin mengalami emosi yang sedih dan trip lah, tapi nggak Sidratul Muntaha ya, mati nanti berarti. Tripnya kemana lah, jalan ke pantai kalau ada pantai, atau mungkin jalan ke lapangan kalau dekat rumah, nanti ya muter-muter lapangan jadi kayak orang gila malah nanti kalau muter-muter exercise gitu ya. Nah, exercise, jalan sama temen, ngopi bareng, ngopi cantik, that's okay. Itu adalah bagian dari menstabilis, self healing. Ya, jadi kalau misalkan ini jadi pendulumnya ke sana yang mengarah ke sakit mental, itu jadi seimbang lagi, kan gitu. Dan yang terakhir adalah doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW saat dakwah beliau ditolak oleh kaum Taif. Ini doa yang doanya sangat, kalau kita baca dalam bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia, kita bisa tahu apa ya, desperation-nya. Ya Allah, terus apa lagi gitu loh. Jadi siapa lagi aku akan minta perlindungan ini. Coba kita baca. Allahumma, oh ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, ya Arhamur Rahimin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak aku serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, yaitu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Bukan. Jadi yang berwajah muram adalah orang Taif, dan yang orang musuh yang akan menguasai diriku adalah orang-orang kafir Quraisy. Asalkan kau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat dari kemurkaanmu. Dan yang akan kau timpakan kepadaku. Kepada engkau lah aku adukan halku sehingga engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan kehendakmu. Ya ini kayak orang sudah apa meneh yo, udah apa lagi yang bisa upayakan gitu ya. Terus aku mau kemana ya Allah gitu. Kesana ke Taif aku ditolak habis-habisan dan dihinakan. Masuk lagi ke Mekah aku akan dibully habis-habisan juga, bahkan sudah diusir. Itu kan pada saat titik itu kan krusial banget, sampai kemudian perintah untuk hijrah kemudian datang, karena memang sudah pada titik yang kritikal banget bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada riwayat ini malaikat itu ya yang menjaga gunung sampai sebel gitu lah melihat ceritanya. Ya Rasulullah, aku sudah diberi kayak command gitu ya, permintaan dari Allah SWT, apapun yang diminta Muhammad, kalau engkau ya Rasul mau menimpakan gunung ini kepada kaum Taif, I'll do it now. Aku akan lakukan itu sekarang. Kemudian Rasulullah bilang, jangan, semoga aja anak-anaknya, keturunannya nanti menjadi pemeluk Islam. Ya kan? Dari situ kita bisa melihat bahwa Rasul itu mengalami intensitas emosi yang sedemikian rupa gitu loh. Kalau kemudian dibilang pengemban dakwah itu nggak akan punya gitu, itu subhanallah azim, seolah-olah mereka lebih baik dari Rasul gitu ya. Yang harus kemudian kita ubah, karena jangan sampai kemudian kita istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya delusional ya, berpikir kita di awang-awang, merasa di awang-awang sudah beres karena saya sudah tahu purpose kita. Al-imanu yazidu wa yanqus, kan gitu. Iman itu kadang kuat, kadang lemah gitu. Up and down. Up and down, bukan keyakinannya akan Allah yang lemah, tetapi kita kadang dekat sama Allah, kita kadang jauh sama Allah. This is the nature of human being gitu loh. Kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah, makanya kita harus selalu upaya ke sana gitu ya. Tapi kemudian kalau kita kemudian merasa secure
terus kemudian menjudge orang lain, mengatakan bahwa oh karena lemah iman itu lemah. Definisikan dulu iman itu apa. Itu aja dulu sebenarnya. Definisikan dulu. Oh iman lemah itu yang kayak apa? Oh berarti kamu sholatnya kurang. Emang kalau orang sholat itu akan selalu dekat sama Allah? Enggak semuanya. Kadang ada sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, sudah enggak. Tadi ayat ini rakaat berapa ya? Gitu. Lupa gitu. Tadi saya udah sholat apa belum? Lupa. Ya karena koneksinya enggak ada gitu loh. Dan ini apa namanya? Enggak bisa manusia itu 100% akan selalu seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian gebiah-uyah bahwa ya udah kalau misalkan berarti masalahnya sekarang apa? Jadi gini ya. Jadi kalau kita melihatnya spiritual atau kemudian kekuatan iman kita. Jadi ada yang nanya di ini, Mbak, spiritual itu di bahasa Indonesia kan apa sih gitu ya. Kalau saya bahasakan bisa di bahasa Arabnya ruh, idroksilah bila kekuatan, kedekatan atau hubungan kita dengan Allah. Spiritual itu sebenarnya seperti itu. Kalau kita yakin sama Allah ya apa namanya hubungan kita sama Allah. Kalau orang Nasrani ya hubungan mereka sama Tuhan kan gitu. Nah, itu seperti apa namanya benteng. Ya, spiritual itu seperti benteng. Suatu saat benteng itu bisa turun, kemudian masuklah pasukan-pasukan yang mau menghancurkan kita. Ya. Apakah kemudian punya benteng akan selalu bisa terhindar? Enggak. Gitu loh, bisa dipahami. Posisinya kita melihatnya seperti itu. Terus apa yang bisa kita upayakan? Ya terus memperkuat benteng itu tadi, gitu loh. Dalam rangka memperkuat benteng itu tadi pun akan ada ya intrik-intrik, ujian-ujian Allah yang membuat kita agak ini apa namanya? Agak down. Ibun saya agak down ya. Kalau itu kita sadari, itu udah bagus, alhamdulillah. Kalau yang bahaya itu kalau ngerasa nggak ada yang salah gitu. Akhirnya apa? Menginfeksi orang-orang lain. Itu yang bahaya ya. Karena mental health itu bisa kalau dia suffer, kalau misalkan dia punya gangguan, inilah contoh sederhananya kalau yang biasa itulah anger problem. Anger itu tidak didiagnosa sebagai apa namanya mental health ya. Anger problem tadi ya. Anger problem itu tidak ada diagnosa yang namanya anger problem karena anger itu adalah sebuah emosi. Emosi yang di dalam Islam dibolehkan. Kita harus marah because of Allah, karena Allah lillahi ta'ala, dan kita harus nggak marah lillahi ta'ala kan gitu. Makanya bagus, emosi anger itu adalah sebuah bentuk cara kita mempertahankan diri. Kalau ada sebuah kezaliman, kita harus marah. Kalau enggak ya salah, ada yang salah dengan kita gitu kan. Nah, makanya kalau orang misalkan punya anger problem dan dia nggak tahu bahwa dia itu punya anger problem, apa yang terjadi? Dia akan seperti dragon atau apa sih dragon itu? Naga yang menghembuskan. Sorry ya, ini gambarannya seperti anak menghembuskan api kemana-mana, bakar orang-orang yang dia cintai, bakar orang-orang yang di sekitar dia. Lafat-lafat yang menyakitkan, lafat-lafat yang menghancurkan. Dasar kamu anak nggak tahu diri, itu ibunya. Kalau suami, dasar suami tukang begini, tukang begitu ya. Nanti sama ibu mertua kurang diuntung, segala macam lah. Semua yang ada di sekitar dia akan dia bakar tanpa sadar. Kalau dia nggak tahu bahwa dia punya kelemahan di sisi itu, dan itu adalah salah satu bentuk bukan mental illness, tapi adalah mental problem. Karena anger management itu adalah bagian dari sebuah psikoterapi. Ya, anger management itu adalah bagian dari apa namanya, bagaimana kita mengontrol psikis kita ya. Karena saya jadi GP surgeon, saya melihat banyak sekali permasalahan keluarga ya, utamanya itu karena memang suami nggak bisa ngontrol anger. Nah, nggak bisa, suami nggak bisa atau istri yang nggak bisa ngatur anger dia. Akhirnya apa? Di refer ke psikoterapis untuk bisa kontrol anger management. Dan itu adalah ada yang talking therapy, ada yang kemudian psikoterapi, ada yang CBT, segala macam-macam gitu ya. Tapi yang jelas kalau orang nggak sadar, maka dia akan menginfeksi orang-orang yang lain. Kalau pengemban dakwah nggak tahu bahwa dia itu adalah narsistik, misalnya gitu ya. Wah, perfeksionis. Perfeksionis yang menghancurkan gitu ya. Betul. Akhirnya apa? Menuntut orang-orang lain perfeksionis. Yang ada, kamu nggak memenuhi lupa, standar. Nggak ngaca. Nah, dan akhirnya yang muncul adalah menyakiti orang lain. Gitu loh. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Maunya kita membina umat menjadi orang-orang yang hebat, membina diri kita menjadi orang-orang yang kuat. Makanya judulnya mendidik diri sembari mendidik
generasi orang lain gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita nggak siap, kita merasa sorted, selesai gitu ya, aku udah bener gitu, maka selamanya dia akan membawa sampah ini kemudian diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan subhanallah, kita yang harus ingat ya, khotifah yang memegang obor dakwah, orang-orang seperti ini itu oleh umat atau oleh orang-orang yang tidak berada dalam barisan dakwah dianggap orang-orang perwakilan Islam. Ya, Islam itu seperti Mbak itu. Mungkin tanpa sadar pun kita Islam itu seperti Icon. Mbak Hanum. Nah, ya influencer gitulah ya. Islam itu seperti Mbak Feby gitu. Lah kalau Mbak Feby sukanya marah-marahin orang ya, atau Yumna sukanya jelek-jelekin orang, ya it's okay berarti orang itu aja kayak gitu. Gitu lah. Nah, itu tanggung jawab yang besar, subhanallah. Dan Rasulullah sudah memberikan kita contoh yang luar biasa bagaimana nanti kalau kita bicara bagaimana Rasulullah itu men-treat para sahabatnya, istri-istrinya, kita bisa melihat sekali kecerdasan emosional beliau sebagai seorang lafaz. Sekarang sih kecerdasan emosional gitu ya. Tapi kalau dilihat banyak sekali contohnya. Maaf panjang sekali. Karena ini sangat ini banget kontroversial. Iya benar. Dan